Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,48% ke angka 6.921. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen 85% dari laba bersih tahun 2021. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari ini masih lanjut naik tinggi dan akan lanjut divestasi dengan melepas anak usahanya kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Indi. Indi hari ini naik 14% lebih ke harga 2.550. Dan hari ini juga sempat naik menyentuh target resisten berikutnya di 2.700. Jadi saat ini memang berada di atas resisten 2.500 tapi belum terkonfirmasi break, dan hari ini sempat naik ke 2.700. Tapi pada saat penutupan berada di 2.550. Hari ini memang sektor batubara pergerakannya hampir semua bergerak naik. Tapi untuk Indi ada satu sentimen lagi bisa kita lihat karena Indi mendivestasikan anak usahanya lagi. Setelah sebelumnya MBSS, saat ini giliran dari PTRO yang dijual. Jadi Indi sudah menjual seluruh kepemilikan saham dari PTRO. Dan bisa kita baca untuk berita selanjutnya, usai divestasi PTRO, fokus Indi di bidang atau di bisnis EBT atau energi baru terbarukan. Bisa kita baca lebih lanjut di sini. Nanti Indi akan fokus pada bisnis energi baru terbarukan. Salah satunya 4 mitra Indika Tenaga Surya yang bergerak di bisnis pembangkit listrik tenaga surya, dan ada rencana juga untuk berkemitraan dengan mengembangkan Green Port atau pelabuhan berkelanjutan di Pelabuhan Sabang, Aceh, dan Pelabuhan Krakatau Internasional di Banten. Bisnis Indi juga ada di segmen kendaraan listrik melalui Elektra Mobilitas Indonesia. Jadi Indi memang melepas dua anak usahanya yaitu PTRO dan MBSS yang memang lebih fokus ke batubara, dan saat ini Indi mulai divestasi ke bisnis lain. Salah satunya adalah ke kendaraan listrik. Jadi untuk Indi menurut saya memang potensi kedepannya masih bagus walaupun melepas kedua anak usahanya. Dan untuk broker summary bisa kita lihat hari ini kenaikan 14% lebih masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat walaupun Indi melepas anak usahanya, asing merespon positif berita ini. Dan asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Setelah sebelumnya memang asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman semua punya saham Indi, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun masih ada potensi untuk terkena profit taking minggu ini setelah kenaikan tinggi hari ini, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 2000, Indi masih bagus trennya untuk tren jangka menengah dan tren jangka panjang. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 juga saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sehingga ada potensi kedepannya akan tepat di angka 2000. Sehingga harga 2000 akan menjadi support yang sangat kuat untuk saham Indi. Jadi besok atau minggu ini, Indi saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes harga 2700. Apabila gagal break, Indi masih akan bergerak sideways dulu untuk sementara, dengan support akan berubah di 2500. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break sehingga harga 2500 masih berupa resisten, sedangkan support saat ini masih di range harga 2200 sampai 2300 yang sebelumnya merupakan resisten. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya Indi kenaikannya sudah sangat tinggi apabila teman-teman baru mau entry saat ini. Sebaiknya tunggu dia pullback kembali di sekitar harga 2200 sampai 2300 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Setelah itu baru teman-teman hold selama masih bertahan di 2200 dengan target take profit jangka pendek di 2500 sampai 2700. Dan sekarang saya akan coba lihat saham PTRO. Secara tren PTRO memang trennya juga masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat PTRO masih kesulitan untuk break dari resisten di 2800. Dan setelah keluar berita ini, PTRO ditutup turun 2% lebih ke 2760. Tapi menurut saya masih layak untuk dipantau PTRO
Karena apabila berhasil break dari 2800, PTRO juga akan melanjutkan uptrendnya. Dan untuk tren jangka menengah pun PTRO saat ini sebenarnya masih bagus. Bisa kita lihat garis EMA 50 masih di sekitar 2400 dan garis EMA 150 masih di sekitar 2320. Sebelum saya membahas PTRO lebih lanjut, kita coba lihat dulu saham MBSS. Kenapa kita lihat saham MBSS? Karena sebelumnya bisa kita lihat pada saat keluar berita bahwa MBSS dilepas indie, trennya juga masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di 6.680. Jadi pada saat posisi itu juga sama, setelah ada berita itu MBSS juga dibuat turun. Tapi pada saat ada berita indie melepas semua saham MBSS plus Bapak Loh Keng Hong juga diberitakan melepas saham ini, beberapa hari kemudian saham MBS malah digoreng ke atas. Bisa kita lihat setelah berita itu beberapa hari keluar, langsung harga dibuat sangat tinggi, setelah itu baru dilempar turun kembali ke garis EMA 50. Jadi apabila skenario-nya juga sama, jadi teman-teman masih bisa pantau pergerakan PTRO. Dan sekarang kita balik lagi ke PTRO. Sampai saat ini memang belum ada berita Bapak Loh Keng Hong melepas sahamnya di PTRO. Tapi apabila ternyata ada pemberitaan bahwa PTRO sahamnya dilepas Bapak Loh Keng Hong, bisa saja skenario-nya akan seperti MBSS. Karena menurut saya PTRO masih bisa dipantau walaupun dilepas oleh saham ini. Apalagi saat ini mencoba untuk break dari resisten di 2800. Apabila resisten ini terlewati, bisa saja pergerakannya hampir mirip dengan MBSS yang dibuat langsung naik tinggi. Jadi saat ini apabila teman-teman belum entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break dari 2800 atau tunggu kembali di sekitar 2600 yang saat ini merupakan supportnya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sebenarnya trennya masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary memang terlihat penurunan 2% ini ada distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir ini bisa kita lihat masih masuk akumulasi saham PTRO. Jadi PTRO untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 2600. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, wait and see dulu. Apabila berhasil break 2800, teman-teman bisa ikutan entry dengan target terdekat di harga 3000. Atau apabila gagal break bisa tunggu di 2600. Apabila berhasil rebound, teman-teman juga bisa beli di support dengan target di 2800. Dan sekarang karena tadi saya bahas MBSS, bisa kita lihat sekali lagi. Karena secara grafik menurut saya MBSS juga menarik. Apalagi saat ini sektor batubara juga lagi ada sentimen positif, sehingga MBSS juga yang sebelumnya sempat berada kuat di garis EMA 50, setelah itu dibuat turun, tapi saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 785. Dan hari ini MBSS naik lumayan tinggi 11% lebih ke 895. Tapi kenaikan tinggi ini belum mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 terlewati. Garis EMA 50 di sekitar harga 870. Jadi MBSS juga masih bisa diamati. Apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, garis MACD-nya mulai sideways, saat ini juga mulai mengarah ke atas. Jadi apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 ini, MBSS juga ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dengan target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 1000. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MBS masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju harga 1000 atau resisten psikologisnya. Jadi saat ini masih bisa kita pantau untuk trading jangka pendek.